Lu pernah nggak ngerasa kayak uang itu selalu lari dari lu? Udah usaha keras, udah pasang strategi, tapi kayaknya hasilnya ya cuma segitu-segitu aja. Nah, sekarang bayangin kalau lu lagi di sebuah sungai yang deras. Lu bawa rakit, udah siap terima aliran air, tapi lu malah ngelawan arusnya. Terus lu mikir, kok bisa sih arus sungai nggak bawa gue ke tujuan yang diinginkan? Itulah yang sering terjadi sama banyak orang dalam hidup mereka, terutama soal keuangan. Mereka ngelawan aliran energi yang seharusnya ngebawa mereka ke tempat yang penuh keberlimpahan. Uang, kekayaan, dan keberhasilan bukan hal yang sulit didapat kalau lu ngerti cara ngerasain alur energi ilahi yang udah ditetapkan buat lo. Selamat datang di channel Hukum Semesta, tempat di mana lo bakal diajarin bukan cuma cara mengelola uang, tapi juga gimana cara menyelaraskan diri dengan hukum-hukum semesta yang udah diset sama Allah. Kalau lo udah gabung di sini, berarti lo udah siap untuk lepas dari energi negatif yang ngikat lo dan memulai perjalanan ke arah kesuksesan. Dan buat lo yang udah share video ini ke grup WA, Facebook, atau teman-teman lo, kita ngucapin terima kasih banget. Lo udah bantu channel ini buat berkembang dan lebih banyak orang ngerti tentang kekuatan yang tersembunyi dalam hukum semesta. Lo juga jadi bagian dari perubahan besar. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana cara lo bisa memanifestasikan uang tanpa ngelawan alur energi ilahi. Iya, lo nggak salah denger. Manifestasi uang itu sebenarnya gampang banget kalau lo nggak ngelawan energi yang udah ada. Pernah dengar pepatah, sungai yang mengalir tenang akan membawa segala rezeki menujumu. Nah, ini bukan sekadar pepatah. Ini adalah hukum semesta yang udah diterapkan di dunia kita, yang kebanyakan orang nggak tahu cara memanfaatkannya. Sederhana, tapi dalam. Kalau lo paham, hidup lo bakal berbalik arah, menuju kebebasan finansial yang mungkin nggak lo bayangin sebelumnya. Jadi stay tune, karena di video kali ini kita bakal kupas habis tentang manifestasi uang. Kita bakal gali lebih dalam tentang bagaimana lo bisa menarik rezeki dengan cara yang benar, tanpa ngelawan hukum semesta. Ingat, hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Dan kalau lo bisa menyelaraskan diri dengan itu, lo bakal dapat keberlimpahan yang selama ini lo cari. Tapi sebelum kita mulai, lo siap nggak? Kalau siap, lanjut dengerin dan kita bakal langsung terjun ke dunia yang penuh energi ini. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam, nggak cuma sekedar teori. Sebelum kita ngomongin lebih jauh soal manifestasi uang, kita harus lihat dulu bagaimana sejarah dan filosofi hidup ngelink ke cara kita menarik keberlimpahan. Lo mungkin pernah dengar tentang tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang sukses besar, kayak misalnya Nabi Sulaiman. Kita tahu banget kan, beliau bukan hanya terkenal dengan hikmahnya, tapi juga kekayaannya yang melimpah. Keberlimpahan yang dia dapat itu nggak datang dengan cara biasa-biasa aja. Bahkan beliau, dengan segala kemuliaannya, ngerti banget tentang hukum alam dan bagaimana menyelaraskan diri dengan hukum-hukum ilahi. Nah, kalau kita lihat, salah satu rahasia kesuksesan Sulaiman itu adalah kemampuannya untuk memanifestasikan segala sesuatu dalam hidupnya dengan penuh kesadaran. Jadi, dia nggak ngelawan arus, tapi malah ngikutin alur yang udah ditetapkan Allah. Tapi nggak cuma Nabi Sulaiman aja yang paham soal ini. Pikirin lagi deh, siapa tokoh besar yang punya banyak harta, tapi juga sukses dalam banyak aspek kehidupan. Gue yakin lo nggak asing dengan nama Bill Gates, Warren Buffett, atau Elon Musk. Mereka ini, walaupun dalam konteks yang lebih modern, punya cara pikir yang nggak jauh beda. Mereka tahu banget gimana cara menyelaraskan vibrasi mereka dengan energi kesuksesan yang ada di semesta ini. Mereka nggak ngelawan, mereka mengikuti. Tapi, lo pasti berpikir, apa hubungannya dengan gue? Mereka punya segala fasilitas, gue cuman orang biasa. Nah, lo harus paham bahwa hukum-hukum ini berlaku buat semua orang. Kaya atau enggak, itu semua urusan di dunia. Yang penting, lo paham tentang hukum semesta yang ngatur energi itu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah lama yang berbunyi, rezeki yang halal itu ibarat air yang mengalir. Semakin kita memberi, semakin banyak yang kembali. Lo paham nggak?
Di sini bukan tentang seberapa banyak lo bisa ambil, tapi lebih ke seberapa besar lo bisa memberi dan menyesuaikan dengan alur energi semesta. Tapi, jangan salah paham dulu, karena kita nggak cuma bicara soal uang semata. Keberlimpahan yang dimaksud di sini jauh lebih luas dari itu. Itu soal keseimbangan, tentang bagaimana lo menyelaraskan niat, perbuatan, dan energi lo dengan hukum semesta. Dan inilah yang kadang orang banyak lupa. Selalu ngelawan alur, alhasil malah nyusahin diri sendiri. Lalu dari sisi filosofi ada ajaran yang dipegang kuat dalam banyak kebudayaan dan juga ajaran spiritual Islam. Dalam Islam, Allah selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada takdir dan aturannya, yang kita kenal sebagai takdir ilahi. Dan salah satu cara kita untuk menarik keberlimpahan adalah dengan mengikuti alur takdir tersebut, bukan berusaha melawannya. Secara filosofis ini mengajarkan kita untuk nggak terlalu ngotot dalam mengejar apa yang kita inginkan, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa berproses sesuai dengan hukum semesta, yang dalam hal ini adalah hukum Allah. Kalau lu ngelawan alurnya, ya lu cuma bakal merasa capek sendiri, kayak orang yang berusaha berenang melawan arus laut. Coba bayangin, kalau lo bawa perahu di tengah sungai deras, kalau lo terus melawan arusnya, lo nggak bakal sampai tujuan dengan cepat. Sebaliknya, kalau lo ikut alur arus sungai yang udah ada, lo bakal merasakan perjalanan yang lebih lancar. Begitu juga dengan uang. Keberlimpahan nggak datang kalau lo terus melawan alurnya. Nah, di dunia modern sekarang ini, sains dan psikologi juga mulai sejalan sama filosofi dan spiritualitas yang udah lama ada. Misalnya, dalam psikologi positif, ada yang namanya konsep law of attraction atau hukum tarik-menarik. Konsep ini basically ngomongin soal bagaimana pikiran dan perasaan kita menarik energi yang kita inginkan. Jadi, kalau lo selalu berpikir positif dan membuka diri terhadap peluang, otomatis energi yang datang ke lo juga lebih positif. Itu bukan cuma sekedar omong kosong lo. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita itu bekerja dengan cara menarik energi yang kita pikirkan. Jadi, kalau lo mikir terus soal uang, tentang bagaimana lo bisa hidup berkecukupan, lo malah makin ngerasain keberlimpahan itu datang ke hidup lo. Jadi sekarang udah jelas kan, kalau manifestasi uang itu nggak cuma soal usaha keras dan doa, tapi soal menyelaraskan energi lo dengan hukum semesta yang udah Allah tetapkan. Lo cuma perlu paham dan mengikuti alur itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, di mana kita bakal ngebedah konsep-konsep penting tentang manifestasi uang dari kacamata hukum semesta yang lebih mainstream. Jadi, siapin diri lo, kita bakal ngebahas hukum-hukum yang sering dibicarakan, tapi kali ini dengan gaya yang lebih nyantai dan jelas. Poin pertama, hukum tarik-menarik, law of attraction. Lo pasti nggak asing kan dengan istilah ini. Hukum tarik-menarik atau dalam bahasa Inggrisnya law of attraction adalah konsep dasar yang bilang kalau lo berpikir tentang sesuatu, lo akan menarik hal itu ke dalam hidup lo. Gimana sih? Ya, gampangnya gini, lo fokus terus sama uang, keberlimpahan, atau rezeki, maka energi yang lo pancarkan bakal ngundang hal-hal yang positif itu ke hidup lo. Lo bisa bayangin ini kayak lo lagi pakai magnet raksasa yang menarik segala sesuatu yang sefrekuensi dengan lo. Jadi, kalau lo berpikir terus soal kesuksesan finansial, lo bakal ketemu peluang-peluang yang mendekatkan lo ke tujuan itu. Sebaliknya, kalau lo selalu mikir negatif seolah-olah dunia ini jahat, ya lo bakal dapetin hal yang nggak jauh beda, peluang yang ngelawan lo. Gue paham, kadang kita merasa skeptis dengan hal-hal yang kayak gini. Tapi cobalah untuk mulai latihan. Mulailah dengan mengubah pola pikir lo. Alih-alih bilang, wah, susah banget deh dapet uang, coba ubah. Jadi, akan ada cara untuk gue dapetin uang yang berkah. Itu udah bisa jadi langkah pertama dalam menyesuaikan diri dengan hukum semesta. Lo bakal mulai merasa lebih optimis, dan saat lo optimis, dunia ini juga akan jadi lebih mudah buat dijelajahi. Poin kedua, hukum vibrasi. Nah, kalau lo udah paham sedikit tentang hukum tarik-menarik, lo pasti ngerti juga bahwa ini berkaitan erat dengan hukum vibrasi. Hukum vibrasi bilang bahwa
Segala sesuatu di alam semesta ini punya frekuensi atau getaran. Dari mulai benda mati sampai manusia, semuanya memancarkan energi atau vibrasi. Nah, kalau lo pengen menarik uang atau hal positif lainnya, lo harus menyesuaikan frekuensi lo dengan energi yang lo inginkan. Jadi, coba deh bayangin diri lo sebagai sebuah radio. Kalau frekuensi lo nggak cocok sama stasiun yang lo tuju, lo nggak bakal bisa mendengarkan lagu yang lo suka kan? Sama halnya dengan vibrasi. Kalau lo terus aja ngeluh tentang masalah keuangan atau kekurangan, frekuensi yang lo pancarkan nggak bakal sinkron dengan rezeki. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya penuh keberlimpahan. Mereka nggak pernah kelihatan stres atau khawatir tentang uang. Kenapa? Karena mereka udah sinkron dengan vibrasi keberlimpahan. Mudahnya gini, coba lo bayangin lagi kayak lo nonton TV. Kalau sinyalnya jelek, gambarnya nggak jelas. Tapi begitu sinyalnya bagus, lo bisa nikmatin tayangan dengan jelas. Nah, hidup lo juga gitu. Kalau vibrasi lo jelek, ya hidup lo bakal buram dan penuh masalah. Tapi begitu lo mulai ngejar vibrasi positif, hidup lo bakal jelas, penuh peluang, dan keajaiban-keajaiban itu datang dengan sendirinya. Poin ketiga, hukum karma. Karma itu nggak cuma buat orang-orang India atau Buddhis, tapi juga berhubungan langsung sama cara kita menarik keberlimpahan. Kalau lo melakukan kebaikan, lo pasti bakal dapetin kebaikan balik. Kalau lo punya niat tulus dan ikhlas dalam menjalani hidup, terutama dalam soal rezeki, itu bakal kembali ke lo dengan cara yang tak terduga. Gue tahu, kadang kita ngerasa marah atau kecewa saat udah berbuat baik tapi nggak dapet apa-apa. Tapi tenang, karma itu pasti datang, bahkan seringnya lebih besar dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Allah punya cara unik untuk membalas setiap niat baik kita. Lo pernah dengar kan? Kalau kita menanam kebaikan, Allah akan membalasnya dengan keberlimpahan yang jauh lebih besar. Jadi kalau lo pengen manifestasi uang yang maksimal, jangan lupa bahwa memberi itu adalah kunci. Ingat, karma nggak cuma tentang apa yang kita terima, tapi juga tentang apa yang kita beri. Kebaikan yang lo sebarkan ke orang lain bisa membuka jalan rezeki buat lo. Jangan nunggu orang lain dulu yang beri, lo yang mulai duluan. Poin keempat, hukum aliran energi, energy flow. Hukum semesta selanjutnya yang nggak kalah penting adalah hukum aliran energi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk uang, itu mengalir dengan cara tertentu. Nah, kalau lo memblokir aliran energi itu, lu bakal merasa susah. Kayak air yang terhambat, energi juga nggak akan bisa mengalir dengan lancar. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang punya mindset kekurangan. Mereka merasa kalau uang itu terbatas dan harus direbut dari orang lain. Padahal itu justru ngeblokir aliran energi tersebut. Coba lu bayangin, kalau lu pegang air di tangan lu dengan erat banget, pasti airnya tumpah kan? Tapi kalau lu pegang dengan lembut, air itu bisa mengalir dengan alami. Begitu juga dengan uang. Kalau lo melepaskan dengan ikhlas, nggak berpegang terlalu keras pada duniawi, lo akan membuka saluran rezeki yang lebih besar. Bukannya berjuang mati-matian, tapi lebih ke bagaimana lo bisa selaras dengan aliran rezeki yang udah disiapkan Allah buat lo. Poin kelima, hukum keberlimpahan terakhir. Kita bicara soal hukum keberlimpahan. Alam semesta ini nggak pelit kok. Allah itu maha pemberi, dan rezekinya itu tak terbatas. Masalahnya adalah banyak orang yang mikirnya terbatas. Mereka pikir hanya ada sedikit uang di dunia ini, dan kalau orang lain dapat, berarti itu mengurangi bagian mereka. Padahal, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tanpa batas. Lo pernah nggak dengar? Semakin banyak lo memberi, semakin banyak yang kembali ke lo. Itu adalah penerapan hukum keberlimpahan. Jangan takut untuk memberi. Baik itu waktu, perhatian, atau bahkan uang. Semakin lo memberi dengan ikhlas, semakin banyak keberlimpahan yang datang. Allah itu selalu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia pasti ngasih kita lebih dari yang kita pikirkan. Sekarang kita masuk ke dunia yang lebih dalam lagi. Tempat di mana hukum-hukum semesta yang jarang dibahas biasanya bersembunyi. Ini yang nggak banyak orang tahu. Dan justru yang lebih sering nggak disadari adalah ini yang punya kekuatan besar dalam mempengaruhi manifestasi uang dan rezeki kita. Kita bakal bahas 5 hukum semesta yang jarang disebut.
tapi sangat relevan untuk kamu yang ingin mewujudkan rezeki dengan cara yang lebih elegan dan tanpa melawan alur energi ilahi. Poin pertama, hukum resonansi, resonance law. Mungkin lo belum sering dengar tentang hukum ini, tapi hukum resonansi itu sangat penting. Hukum resonansi itu intinya bilang bahwa kita terhubung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita berdasarkan frekuensi atau getaran. Nah, lebih dalam lagi, resonansi ini bisa menjelaskan kenapa kadang lo merasa nyambung banget sama seseorang yang baru lo kenal. Atau sebaliknya, kenapa lo merasa nggak nyambung dengan orang lain meskipun mereka punya posisi yang lebih tinggi atau uang yang lebih banyak. Kita punya energi yang vibrasinya bisa nyambung atau enggak dengan energi orang lain atau situasi. Misalnya, lo lagi berada di lingkungan yang penuh energi negatif, atau mungkin lo bertemu orang yang kelihatan terus-terusan ngeluh tentang uang, nggak percaya pada potensi diri, atau malah bermental kekurangan, lo bakal jadi terpengaruh. Sebaliknya, kalau lo bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir keberlimpahan dan sukses, energi lo bakal semakin kuat dan peluang-peluang yang bawa keberlimpahan juga semakin terbuka. Resonansi ini ngajarin kita buat memperhatikan dengan siapa kita berinteraksi. Jadi kalau lo pengen memperkuat vibrasi rezeki lo, pastikan lo dikelilingi oleh orang-orang yang sefrekuensi dengan tujuan lo. Ini juga yang ngajarin kita kalau kita harus berhati-hati dalam memilih teman, karena mereka bisa jadi penyaring vibrasi kita. Poin kedua, hukum kehampaan, law of emptiness. Sebuah hukum yang cukup misterius, namun sangat powerful adalah hukum kehampaan. Ini lebih dalam, tapi percaya deh kalau lo paham, hidup lo bakal jauh lebih ringan. Hukum ini bilang bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya kosong dan terus berubah. Segala materi, segala rezeki, bahkan tubuh kita sendiri, pada akhirnya adalah energi yang berubah bentuk. Maksudnya, jadi kalau lo merasa kaya akan sesuatu, kayak uang misalnya, atau lo merasa udah cukup, itu malah bisa jadi penghalang bagi energi baru masuk. Kenapa? Karena energi atau rezeki itu adalah aliran. Kalau kita penuh dengan sesuatu yang kita rasa udah cukup, kita jadi nggak bisa menarik lebih banyak lagi. Lo pernah ngerasa nggak kalau saat lo lagi nge-push banget sesuatu, rasanya malah makin susah didapat? Itu karena lo nggak ngizinin kehampaan itu terjadi. Keberlimpahan datang bukan saat lo ngelawan kekosongan atau kesulitan, tapi justru saat lo biarin ruang itu ada, memberi kesempatan untuk hal baru masuk. Keberlimpahan itu datang dengan cara yang nggak lo duga, dan itu membutuhkan ruang kosong yang bisa menampung energi baru yang lebih tinggi. Poin ketiga, hukum aksi tak terduga, unexpected action law. Hukum ini sering disebut sebagai berpikir di luar kotak. Kadang, cara Allah mengirimkan rezeki itu bukan dengan cara yang biasa lo bayangkan. Lo pasti pernah ngalamin momen di mana tiba-tiba ada peluang rezeki datang begitu aja, tanpa lo rencanain. Biasanya peluang-peluang itu datang setelah lo merasa lelah, habis usaha, atau setelah lo berhenti ngejar-ngejar sesuatu. Gue paham, kadang kita suka ngerasa kalau kita udah bekerja keras banget, dan hasilnya nggak sesuai harapan. Tapi justru saat lo melepaskan sedikit kontrol dan membiarkan Allah bekerja, kejutan-kejutan tak terduga itu datang. Ini adalah hukum yang mengajarkan kita buat lebih fleksibel dalam menerima rezeki, dan nggak kaku dengan satu cara. Lo bisa menemukan uang lewat peluang yang nggak pernah lo kira sebelumnya. Contoh sederhananya, lo mungkin udah nyari kerjaan di satu tempat yang lo suka, tapi tiba-tiba ada tawaran kerjaan dari tempat yang nggak pernah lo pikirkan sebelumnya. Itu adalah aksi tak terduga yang dibawa oleh hukum semesta. Kadang Allah memberi kita jalan dengan cara yang nggak kita bayangkan. Dan itu bisa jadi kesempatan besar buat memperluas keberlimpahan lo. Poin keempat, hukum ketidaksempurnaan, law of imperfection. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menarik uang, segala sesuatu harus sempurna, harus rapi, harus tanpa cacat. Padahal, hukum semesta yang satu ini bilang sebaliknya. Kehidupan ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita bisa menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada.
Bahkan di dalam ketidaksempurnaan lah, seringkali keberlimpahan itu ditemukan. Lo mungkin gak punya semua yang lo impikan sekarang. Atau mungkin cara lo meraih sukses belum sempurna. Tapi jangan pernah anggap itu sebagai hambatan. Karena kadang-kadang, ketidaksempurnaan itu yang bisa jadi pintu rezeki lo. Kita seringkali dipaksa untuk memperbaiki diri dalam menghadapi kesulitan. Dan saat lo bisa menerima dan belajar dari setiap ketidaksempurnaan, lo akan merasa lebih dekat dengan kesuksesan finansial. Hukum ketidaksempurnaan ini ngajarin kita kalau setiap langkah kita itu berharga, bahkan jika kita merasa itu nggak sempurna. Lo pasti tahu kan, bagaimana kesuksesan besar itu seringkali dimulai dari kegagalan-kegagalan kecil. Ya, itu adalah bagian dari proses. Jadi jangan takut untuk gagal. Justru, kegagalan itu bisa jadi jalan menuju keberlimpahan. Poin kelima, hukum keabadian energi, Eternal Energy Law. Terakhir, ada hukum yang lebih mendalam, yaitu hukum keabadian energi. Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa segala energi yang kita pancarkan atau terima, itu sebenarnya abadi. Rezeki itu datang bukan hanya sekali, tapi berulang kali dalam berbagai bentuk, seperti air yang mengalir tanpa henti, begitu juga dengan energi semesta. Hukum keabadian energi ini ngajarin kita bahwa kalau kita ikhlas dalam memberikan energi baik, maka energi itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang lebih besar. Kita nggak akan pernah kehabisan energi baik, karena energi itu sifatnya mengalir dan nggak terbatas. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita tanam, semakin besar pula hasil yang akan kita tuai. Nah, setelah kita ngulik tentang hukum semesta yang lebih dalam, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara langsung mempraktikkan semua konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja, kita nggak mau cuman jadi teori aja kan? Harus ada tindakan nyata yang bisa lo coba buat manifestasiin uang dan keberlimpahan dalam hidup lo. Di bagian ini, gue bakal kasih beberapa teknik dan langkah-langkah yang bisa lo coba langsung. Yang penting, jangan cuma baca doang, coba praktekin. Jangan cuma mikir, nanti aja, karena waktu terus berjalan dan rezeki nggak nungguin lo. Coba deh. Teknik pertama, Law of Attraction, LOA, ala lo. Kita udah sering dengar tentang LOA, Law of Attraction, tapi banyak yang belum ngerti cara praktisnya. LOA itu bukan cuma tentang ngomongin doa, dan berharap semuanya datang begitu aja. Ya, itu juga soal memperkuat vibrasi diri lo sendiri, biar lo sejalan dengan energi yang lo mau tarik. Jadi, apa yang bisa lo lakukan? Langkah pertama, visualisasi. Lo perlu banget ngerasa udah punya apa yang lo mau. Jangan cuma mikir, yah, enaknya kalau gue punya duit segini. Lo harus bisa ngebayangin diri lo udah punya itu. Seolah-olah uang itu udah ada. Rasa syukur itu kunci utama. Jadi kalau lo bisa ngerasa punya rezeki berlimpah, lo bakal menarik lebih banyak hal positif dalam hidup lo. Langkah kedua, tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Kalau lo mikirnya, gua nggak bakal bisa kaya, ya nggak bakal bisa kaya. Coba bicarakan kalimat positif yang tiap hari lo dengar, kayak rezeki datang tanpa henti. Ulang-ulang itu sampai lo merasa dalam diri lo kayak sesuatu yang udah pasti. Pikiran positif itu harus jadi kebiasaan, bukan cuma slogan doang. Teknik kedua, meditasi dan mantra spiritual berbicara tentang manifestasi uang dan keberlimpahan. Kita nggak bisa lepas dari meditasi. Meditasi bukan cuma buat jadi tenang, tapi juga buat menarik energi yang lebih besar. Lo bisa duduk sebentar, tarik napas dalam-dalam, dan visualisasikan keberlimpahan mengalir ke dalam hidup lo. Ucapkan mantra seperti, rezeki datang dengan mudah dan lancar, sambil membayangkan uang mengalir ke rekening lo. Yang penting di sini adalah jangan berpikir tentang gimana caranya rezeki itu datang. Fokus aja pada energi positif yang lo pancarkan. Meditasi dan mantra ini ngebantu lo untuk fokus dan menjaga pikiran lo dalam frekuensi yang tepat, supaya uang dan peluang datang lebih mudah. Coba tiap pagi sebelum lo mulai aktivitas, luangkan waktu 5 menit buat meditasi dan visualisasi. Teknik ketiga, menghapus hambatan mental.
Nggak jarang kita punya batasan-batasan mental yang bikin kita ngehambat energi rezeki datang. Misalnya, lo merasa bahwa cuma orang tertentu yang bisa kaya, atau uang itu selalu datang dengan susah payah. Itu adalah hambatan mental yang bikin vibrasi rezeki lo nggak berkembang. Jadi langkah pertama adalah sadar akan hambatan-hambatan mental ini. Coba lo tanyakan ke diri lo sendiri. Apa yang bikin gue merasa bahwa rezeki itu susah didapat? Atau, kenapa gue nggak pantas kaya? Lo harus siapin diri buat melepaskan semua pembatasan-pembatasan yang ada di pikiran lo. Langkah praktis. Gunakan afirmasi positif yang berulang, kayak rezeki datang dengan mudah. Ulangi ini setiap kali lo merasa ada keraguan. Energi lo akan berubah dan lo bakal lebih terbuka menerima rezeki dalam bentuk apapun. Teknik keempat, melakukan tindakan nyata. Ini yang kadang orang lupa. Kita nggak bisa cuma mikir positif doang tanpa melakukan tindakan nyata. Allah itu udah jelas bilang, rezeki itu datang setelah usaha. Jadi lo harus bergerak. Coba deh lihat peluang-peluang di sekitar lo. Dan ambil tindakan yang sesuai dengan visi keberlimpahan lo. Langkah pertama, mulai dengan kecil-kecil dulu. Mungkin lo bisa mulai dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan lo buat investasi atau usaha kecil. Jangan takut buat mulai dari langkah kecil. Yang penting, konsisten. Langkah kedua, cari peluang baru. Mungkin lo bisa mulai dengan bisnis sampingan yang nggak butuh modal besar, atau ngembangin skill yang bisa nambah income. Keberlimpahan nggak datang dari berpangku tangan. Kalau lo nggak bergerak, ya rezeki juga nggak akan datang. Teknik kelima, menerima dan berbagi keberlimpahan itu nggak cuma soal diri lo doang, tapi juga tentang memberi. Salah satu prinsip yang paling mendalam dalam hukum semesta adalah memberi dan menerima. Jadi, jangan pelit. Berbagi itu bukan cuma soal uang, bisa juga dalam bentuk ilmu atau tenaga. Ketika lo memberi, Allah akan balas dengan lebih banyak lagi rezeki buat lo. Langkah pertama, mulailah memberi dengan niat yang tulus tanpa berharap imbalan. Bisa dengan sedekah, bantu orang lain, atau berbagi ilmu. Langkah kedua, jangan takut berbagi. Kebaikan itu punya efek bola salju. Semakin lo berbagi, semakin banyak juga kebaikan dan rezeki yang datang kepada lo. Kita semua terhubung oleh energi semesta, dan semakin lo berkontribusi pada kebaikan dunia, semakin besar peluang lo untuk menerima keberlimpahan itu. Tadi udah gue kasih beberapa langkah praktis yang bisa langsung lo coba. Tentunya semuanya harus dengan niat yang benar dan keyakinan penuh. Jangan cuma harap instant result, karena rezeki itu datang dalam bentuk yang berkelanjutan. Kalau lo terus konsisten dalam usaha dan menjaga vibrasi lo. Kalau lo ngerasa ada hambatan, ingat, gak ada yang namanya perjalanan spiritual yang mulus. Kadang, yang lo butuhkan itu cuma waktu dan ketekunan. Dan yang pasti, jangan pernah ragu buat tetap berjalan. Allah itu selalu ada buat kita yang berusaha dengan ikhlas dan sabar. Nah, di bagian ini, gue mau kasih lo cerita atau analogi yang bakal bikin lo mikir dalam. Sekaligus ngerasain sendiri gimana sih energi semesta itu bekerja. Terkadang, kita butuh cerita nyata atau gambaran yang bisa menghubungkan kita langsung dengan konsep yang barusan kita bahas, biar semua jadi lebih jelas. Kita semua tahu, hidup itu nggak selalu mulus, kadang ada lika-liku yang bikin kita merasa bimbang. Tapi, coba bayangin, kalau lo lagi berjalan di sebuah sungai besar. Sungai itu kayak kehidupan lo. Di satu sisi, ada aliran yang deras, di sisi lain ada yang tenang dan damai. Yang jadi pertanyaan adalah, lo memilih ikut arus atau ngelawan arus? Ada sebuah cerita yang gue pernah dengar tentang seorang pemuda yang hidupnya serba pas-pasan. Ia selalu merasa susah dan menganggap bahwa rezeki itu harus diperjuangkan keras. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang bijak yang berkata, rezeki itu ibarat sungai, pemuda. Lo nggak perlu ngelawan arusnya. Lo tinggal masuk ke dalam aliran dan biarkan ia mengantarkan lo pada tempat yang tepat. Pemuda itu nggak langsung percaya, karena menurutnya hidup itu harus keras. Dia mulai mencoba dengan cara melawan arus sungai. Dia berenang melawan, menggunakan segala tenaga dan usaha yang dia punya. Namun,
Semakin dia melawan, semakin lelah dan terombang-ambing dia dibuatnya. Dia hampir tenggelam hingga akhirnya dia sadar. Mungkin cara yang benar bukan melawan arus tapi mengalir bersama. Dia mulai menenangkan dirinya dan menyerahkan segalanya pada aliran sungai. Tiba-tiba, sungai yang tadinya kelihatan menakutkan, mengantarkannya ke sebuah tempat yang indah, penuh dengan kekayaan dan peluang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia menemukan bahwa hidup bukan tentang memaksakan diri, tapi tentang menyerahkan diri pada hukum semesta dan mengikuti alurnya dengan ikhlas. Cerita ini meskipun sederhana, mengajarkan kita sesuatu yang dalam, bahwa kita seringkali terlalu keras kepala melawan alur hidup, tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah proses yang harus kita nikmati dan ikuti dengan penuh rasa syukur. Kalau lo terus memaksakan diri, lo justru akan terjebak dalam kebingungannya, yang malah makin jauh dari keberlimpahan. Bayangin kalau sungai itu adalah rezeki, dan kita adalah pemudanya. Jika kita nggak melawan arus, kita akan mendapatkan rezeki sesuai dengan jalur semesta, tanpa harus terengah-engah dan terjebak dalam stres. Kalau lo melawan, lo bakal terus capek. Tapi, kalau lo mengalir, lo bakal sampai di tempat yang jauh lebih indah. Kehidupan itu memang kadang penuh dengan ketidakpastian. Tapi apa yang perlu lo ingat adalah, semua itu sudah diatur dengan sangat sempurna oleh Allah. Yang perlu lo lakukan adalah mengikuti alur dengan keyakinan penuh. Biarkan semesta memberi lo apa yang seharusnya lo dapatkan, tanpa lo harus capek-capek berusaha keras dan menguras tenaga. Jadi, mulai sekarang coba deh lo refleksi. Apa yang lo lakuin selama ini? Lo masih ngelawan arus atau udah mulai mengalir dengan tenang? Rezeki itu datang pada waktunya. Kalau lo benar-benar siap dan percaya bahwa semuanya sudah diatur dengan indah oleh Allah, gue yakin kalau lo udah bisa mengalir dengan semesta, hidup lo bakal lebih mudah, lebih damai, dan tentu saja lebih penuh dengan keberlimpahan. Oke, kita udah sampai di bagian yang nggak kalah penting, yaitu kesimpulan. Biasanya di sini, kita bakal ngeringkas semua poin yang udah dibahas, tapi dengan cara yang nggak bikin lo bosen. Makanya, siap-siap, gue bakal kasih lo pemahaman yang langsung nyentil hati lo. Jadi gini, rezeki itu bukan sesuatu yang lo kejar-kejar dengan cara yang keras dan ngelawan semesta. Itu kayak lo mau nyari pancingan di laut yang gede banget, tapi lo malah paksain ikan-ikan datang ke lo. Padahal, yang harus lo lakukan adalah menunggu dengan sabar, paham alurnya, dan meyakini bahwa ikan-ikan itu bakal datang ke lo tanpa lo harus berusaha keras. Semua udah ada jalurnya, lo cuman perlu masuk ke dalam alur dan biarkan itu mengalir. Pertama, ingat, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari kerja keras semata. Allah udah atur semuanya dengan sempurna. Tapi, lo juga harus ingat bahwa lo nggak bisa cuma duduk manis tanpa usaha. Usaha itu tetap diperlukan, tapi usaha yang ngikutin alur, bukan yang ngelawan arus. Kalau lo paksa-paksain, lo malah akan tersesat. Kedua, energi semesta itu nggak bisa dipaksa. Dia bukan budak lo. Kalau lo bisa paham itu, lo akan lebih tenang menjalani hidup. Rezeki itu bakal datang di saat yang tepat, selama lo ngikutin hukum semesta. Coba deh tanya ke diri lo sendiri. Udahkah gue melawan arus hidup gue selama ini? Atau gue sudah ikhlas mengikuti jalannya? Lo harus sadar bahwa di balik segala kejadian, ada pelajaran yang bisa lo ambil. Dan pelajaran itu adalah bentuk aliran rezeki lo. Ketiga, hukum semesta itu nggak memandang siapa lo, dari mana lo, atau gimana usaha lo. Semesta itu adil. Kalau lo ngikutin alur, lo akan diberi yang terbaik. Jangan pernah merasa khawatir tentang masa depan lo. Keyakinan yang kuat sama hukum semesta itu udah cukup buat lo mendapatkan keberlimpahan yang lo inginkan. Sekarang gue pengen lo renungin sejenak. Lo udah minta maaf ke orang tua lo belum? Atau apa yang bisa gue syukuri hari ini? Karena seringkali kita terjebak dalam masalah materi. Padahal hal-hal kecil seperti ini jauh lebih berharga dan bisa membawa kita ke keberlimpahan yang hakiki. Jangan sampai lo cuma mikirin rezeki uang, sampai lupa bahwa hidup yang damai, keluarga yang harmonis, dan hubungan yang sehat itu juga bagian dari keberlimpahan yang harus disyukuri.
Rezeki itu bukan cuma soal uang, bukan cuma soal materi. Ini tentang hubungan lo dengan semesta, dengan Allah, dengan diri lo sendiri, dan dengan orang-orang di sekitar lo. Kalau lo paham itu, hidup lo bakal jauh lebih bermakna. Jadi, lo siap nggak mengikuti alur semesta? Lo siap nggak melepaskan kekhawatiran dan mulai mengalir? Coba deh mulai pikirin itu. Kalau lo bisa mengalir dengan semesta, lo akan menemukan jalan hidup yang lebih mudah, lebih damai, dan penuh berkah. Oke, sebelum gue tutup, gue cuma mau bilang satu hal. Apa yang udah kita bahas hari ini itu bukan sekadar omong kosong atau teori yang nggak jelas. Ini adalah sinyal penting buat hidup lo. Lo nggak cuma di sini buat nonton video. Lo di sini karena semesta punya pesan yang pengen disampaikan ke lo. Dan keberlimpahan itu nggak hanya soal duit. Lo udah siap buat ngikutin alur yang semesta bawa? Atau lo masih mau melawan arus dan terus-terusan merasa kesulitan? Keputusan itu ada di tangan lo. Yang jelas, kalau lo ikuti alur, lo akan ngerasain betapa mudahnya hidup ini. Jangan terlalu fokus sama hal-hal yang nggak penting, karena rezeki lo udah diatur dengan sangat indah. Jangan lupa buat share video ini ke grup-grup lo, ke teman-teman lo, keluarga, atau siapa aja yang menurut lo butuh pencerahan. Bisa jadi, ini adalah pesan yang mereka tunggu-tunggu. Sebarkan kebaikan, biar semua bisa ngikutin alur semesta dan merasakan keberlimpahan. Siapa tahu video ini jadi titik balik bagi mereka. Jangan pelit-pelit buat berbagi ilmu, karena semakin banyak orang yang ngerti, semakin banyak yang ikut merasa manfaatnya. Sebagai penutup, gue cuman mau bilang ini. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Jadi apa yang lo tunggu? Apakah lo sudah siap untuk hidup dengan lebih ikhlas dan mengalir? Jangan ragu untuk komen di bawah, share pemikiran lo, dan kasih tahu gua apa yang paling lo butuhin dari hukum semesta ini untuk hidup lo. Kalau lo bisa mengalir, lo pasti bisa menemukan jalan menuju rezeki yang lebih besar. Semoga lo selalu diberkahi dan hidup lo penuh dengan keberlimpahan yang lebih dari sekadar materi. Keep flowing guys.